Saudari-saudara yang terkasih, masih kuat dalam ingatan kita akan perayaan malam Paskah yang telah kita rayakan bersama 2 minggu yang lalu. Dalam perayaan malam Paskah itu, kita mengulangi kembali janji baptis kita. Menarik sekali kepada kita dan dalam disajikan salah satu rumusan janji baptis itu, penampakan kita Yesus ditanyai oleh sesudah Romo, dia bangkit kepada percayakah murid-muridnya. saudara akan Yesus Kristus, Bahkan putranya yang dicatat ini tunggal adalah Tuhan kita, penampakan yang ketiga. yang dilahirkan oleh perawan Maria, Mari kita yang menderita mencoba sengsara, wafat dan merenungkan dimakamkan, apa yang yang bangkit dari mau antara orang mati, disampaikan oleh Injil ini naik ke kepada surga kita. dan duduk di sisi kanan Bapa. Saudara-saudari Dan kita terkasih, semua menjawab, salah "Ya, satu hal saya yang menghambat percaya." kita untuk Janji sungguh-sungguh baptis ini menghayati misteri merupakan Paskah, inti iman kita. menjadi orang Kristiani Kita yang mengakui sejati, dan percaya itu adalah bahwa Yesus, kembali Putra Allah, telah bangkit, kepada kebiasaan bukan karena kemegahannya hidup kita. atau ketenarannya di dunia, melainkan Dan itulah kebangkitan juga yang Yesus dilakukan oleh diperoleh para rasul. melalui jalan sengsara Mereka dan wafat itu adalah di salib. penangkap ikan, Serta nelayan. janji yang kita ungkapkan ini Dan ketika merupakan sebuah mereka ungkapan tidak iman merasakan kesetiaan kita kehadiran Tuhan Yesus, kepada Tuhan. Jadi mereka janji mau ini kembali janji baptis kepada ini bukanlah kebiasaan mereka. sekedar janji yang Padahal terus-menerus Tuhan Yesus kita sendiri ulangi setiap sudah tahunnya mengajak tanpa mereka memiliki untuk arti dari apapun. penjala ikan menjadi Saudari-saudara penjala yang terkasih, manusia. hari ini kita Dikatakan mendengarkan di situ Petrus, para murid malah pemimpin mereka, berjumpa dengan Yesus. mengatakan, aku pergi menangkap ikan. Setelah Lalu rasul kematian yang Yesus lain juga dan ikut. kebangkitan Yesus, para murid Nah, mereka kembali kepada pada pekerjaan malam itu lamanya, dan yaitu menjadi seorang mencari ikan nelayan. jauh ke laut dalam, Dan pada tempat tetapi mereka bekerja, mereka tidak disitulah menangkap apa-apa. Yesus hadir. Dan Menjelang percakapan pagi mereka menepi yang terjadi ke pantai, antara para murid dengan dan Yesus agak dari kejauhan itu mereka dimulai melihat oleh Yesus ada sendiri orang di tepi dengan pantai yang mengucapkan tanya, salam kepada mereka. "Hei anak-anak, Tempat apakah kamu mempunyai Danau lauk pauk?" Tiberias ini sungguh mempunyai arti Mereka menjawab, tidak ada, bagi karena mereka tidak perjumpaan menangkap, para murid tidak dengan berhasil Yesus menangkap ikan. sebelum Yesus wafat. Lalu orang Yaitu itu ketika yang mereka tidak pertama mereka kali kenal dipanggil oleh Tuhan mengatakan, Yesus untuk tebarkanlah menjadi jalamu di murid-muridnya, sebelah kanan perahu, dan ketika maka akan kamu Yesus peroleh. menyuruh mereka untuk Lalu mereka bertolak menebarkannya, lebih dalam dan mereka tidak dapat untuk menariknya menjala lagi karena ikan yang banyaknya ada di Danau ikan. Tiberias itu. Saudara-saudari yang Dan terkasih, kembali ketika kebiasaan, kembali Yesus kepada menyapa kebiasaan mereka kita, dan menyuruh itu berarti kembali menjala ikan kepada di jalan sebelah kanan pikiran perahu. bahwa Mereka hidup menuruti dan ini mereka sadar ada dalam bahwa tanggung itu jawab saya. adalah Tuhan. Bahwa Dan saya secara bisa khusus, makan itu Petrus karena usaha langsung saya. tanggap, segera Mencari turun nafkah itu dari adalah perahu ke pekerjaan danau saya untuk sehari-hari. mendapati Yesus. Itu tidak salah, Saudari-saudara yang terkasih, tetapi kalau sekarang kita marilah menganggap kita bahwa itu arahkan melulu perhatian karena kita usaha pada saya, sosok disitulah Petrus kesalahan. ini. Karena Yesus Petrus sudah yang kita mengajarkan kenal kepada adalah mereka untuk sosok percaya pribadi yang reaktif, kepada penyelenggaraan ilahi. cepat marah, Dan penampakan Yesus tanpa ini menunjukkan, mengingatkan kembali dan kepada sebagai mereka pribadi yang menyangkal bahwa Yesus bukan mereka ketika lah yang Yesus menyelenggarakan akan hidup mereka sendiri, wafat dan tetapi Tuhan. disalibkan. Kehadiran Yesus sekaligus Akibatnya membuat mereka adalah menangkap banyak ikan. Pribadi Petrus ini Dan selanjutnya kita seakan-akan tahu bahwa tidak Tuhan Yesus ada menjamu apa-apanya, mereka di tepi pantai. tidak mempunyai arti, karena Jadi di sini Tuhan sebagai Yesus murid mau Kristus, mengatakan dia kepada justru para rasul menyangkal dan juga Yesus. kepada kita itulah bahwa kelemahan Petrus, yang menjadi tuan rumah itulah kekurangan dalam hidup kita di Petrus. dunia ini adalah Tuhan. Namun Tuhan hidup juga yang Petrus menyelenggarakan semuanya hidup berubah ketika Yesus Kalau mengalami kita sungguh menyadari wafat ini, dan bangkit. kehadiran Tuhan dan Yesus telah mengubah hidup penyelenggaraannya Petrus atas hidup kita, menjadi pribadi maka hidup kita tidak seorang menjadi yang biasa-biasa. tanggap, seorang yang Hidup kita bukan hanya benar-benar bertujuan setia untuk mengikuti sekedar Yesus mencari makan, 100%. karena Tuhan menyelenggarakan hidup Kisah kita. Petrus Tuhan mengajak yang kita untuk mengingat turun kembali dari perahu bahwa bersatu dengan Dia, ke danau tugas lalu menyambut kita, Tuhan misi Yesus kita yang utama adalah ini menandakan menjala
manusia. Yesus, Seringkali Petrus sudah diperbarui pelayanan imannya dalam gereja dan siap setia itu ikut Tuhan Yesus membuat 100%. kita merasa terbebani Saudari-saudara yang terkasih, karena kita pengalaman persaingkan dengan perjumpaan pekerjaan Petrus kita sehari-hari. dengan Tapi Injil Yesus hari ini menyadarkan kepada membawa kita pada kalau permenungan kita pertama-tama bahwa percaya Anda kepada dan penyelenggaraan saya ilahi, dipanggil Tuhan pasti akan senantiasa menyelenggarakan hidup kita, semakin hari nafkah kita. semakin Asalkan berjumpa dengan kita mau Yesus. tetap Sekurang-kurangnya membuka bersama Dia, hati lewat hidup kita kita, sehari-hari, membiarkan menjala Tuhan datang banyak kepada orang. kita dan Kalau begitu menyapa maka kita. hidup kita dan pelayanan kita Mungkin itu juga akan menjadi luar biasa. dari pengalaman Kita kita sehari-hari kita bisa menutup hati berharap kita untuk Tuhan bahwa bersama dengan dengan Tuhan menyangkalnya, kita dapat melayani dengan penuh dengan semangat. tidak mengakui Yesus Bersama sebagai Tuhan, kita atau juga lebih akan mementingkan menjala kepentingan diri kita sendiri banyak dan manusia, hanya mencari baik kepuasan itu yang sudah diri seiman sendiri. maupun belum seiman, untuk bersemangat Inilah membangun bentuk-bentuk kerajaan kelemahan Allah di kita bumi ini. yang kadang-kadang Saudara-saudari justru yang terkasih, membuat kita tertutup semoga pada semangat sabda Paskah Allah. ini, semangat supaya kita Seperti Petrus yang tidak juga lemah hanya hidup yang menyangkal biasa, Tuhan Yesus itu sendiri. sungguh-sungguh Namun dari perjumpaan kita pengalaman sadari, Petrus dan karena Tuhan Yesus yang bangkit, Dia sungguh hidup. kita selalu dipanggil untuk Bukan di bertemu sana, dengan Tuhan tetapi Yesus di sini. sendiri. Kita dipanggil Yesus untuk selalu selalu menyertai kembali kepadanya. Tuhan Yesus yang bangkit Tuhan selalu menyertai kita tidak sebagaimana akan dijanjikan. membuat kecewa Aku kita menyertai yang kamu selalu hingga akhir zaman. datang kepadanya. Amin. Saudari-saudara yang terkasih, pengalaman perjumpaan kita dengan Tuhan membuahkan sebuah perutusan. Perutusan kesaksian untuk mewartakan kebangkitan Tuhan Yesus yang telah bangkit. Semangat para rasul yang kita dengar dari kisah para rasul, pertama-tama karena mereka mewartakan kebenaran Tuhan Yesus yang telah bangkit. Pewartaan yang mereka sampaikan bukanlah opini dari banyak orang bahwa Yesus telah bangkit, atau hanya akal-akalan para murid saja, tetapi karena mereka telah lebih dahulu mengalami perjumpaan dengan Yesus sendiri. Dan dari sinilah, dari pengalaman kesaksian inilah, bahwa ada kemendesakan kebenaran itu harus diwartakan dan didengarkan oleh semua orang. Tidak lagi mempedulikan apa yang akan terjadi pada diri para rasul yang akan disesah, tetapi mereka justru semakin bergembira, boleh menderita dalam nama Tuhan Yesus sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, kesaksian tentang Tuhan Yesus yang bangkit masihlah sangat relevan untuk zaman ini. Ketika zaman ini dipenuhi dengan kecemasan, baiklah kita membawa harapan. Ketika zaman ini terjadi kesedihan, baiklah kita menjadi kegembiraan. Ketika zaman ini terjadi kegelapan, banyak perang, banyak permusuhan, baiklah kita menjadi pembawa terang dan pembawa damai. Semua dapat kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari, dalam pergaulan, hidup dengan keluarga, dalam hidup rekan kerja kita, maupun dalam persahabatan kita sehari-hari. Semuanya ini bertujuan semata-mata biarlah sukacita dan damai Tuhan berada di atas bumi ini. Saudari-saudara yang terkasih, semoga semakin hari iman kita
semakin diperbarui dengan mengalami perjumpaan dengan Tuhan sendiri, dan dengan perjumpaan itu kita semakin dapat memberikan kesaksian kepada semua orang bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian.